Hai Sobat Titanium, kembali lagi bersama aku, Aleko Peruca, dan narasumber kita yakni Ibu Cassandra Putranto sebagai seorang psikolog klinis dan juga forensik yang pasti udah sangat-sangat berkompeten untuk membahas dan juga mengupas tentang topik-topik yang bakal kita obrolin di TikTok pada episode kali ini. Nah, ada yang bisa tebak kan nih hari ini kita bakal ngobrolin topik apa? Boleh disinggung topik apa yang hari ini kita mau bahas? Tentang trauma? Ya, tentang trauma masa kecil, bener banget. Dan ini juga banyak ditanya-tanya oleh followers aku di Instagram nih. Jadi, langsung aja kita mulai. Without further ado, Let's spill the tea! Aku langsung mulai ke pertanyaan pertama, boleh ya? Boleh dong, silakan. Oke, dari awal banget nih. Kita harus mulai, kan tadi kita ngomongin tentang trauma masa kecil ya teman-teman. Berarti kita harus tahu dulu, trauma tuh apa sih? Apa coba trauma? Apa ya? Menurut aku, trauma adalah when something happens in your life, whether it's something bad or something really bad. Jadi contohnya bisa dari abuse, bisa dari neglect, or like anything bad that happen, or even sexual harassment. Bencana. Dan bencana juga bisa. Baik bencana alam maupun bencana buatan manusia. Or you go into an unfortunate situation dan even sampai kamu dewasa, you just can't forget it. You can't forget it, kayak pasti akan selalu ada di kepalamu, and it'll never go away no matter how hard you try, sampai to the point it will destroy your mental health bit by bit and even your physical health juga. That's what I meant about trauma. Kalau menurut Mama, gimana? Jadi kalau trauma itu memang ada klasifikasi klinisnya. Sebagai seorang mahasiswa psikologi, harusnya sudah belajar itu di psikologi umum. Iya, jadi memang trauma itu juga masuk dalam diagnosis klinisnya tuh biasanya post traumatic stress disorder. Or PTSD. Benar. Jadi ketika dia mengalami sebuah bencana, baik bencana alam maupun bencana buatan manusia, lalu kemudian muncullah itu reaksi-reaksi yang wajar yang setelah dia mengalami kejadian yang mengancam, menegangkan, menakutkan, dan tadi juga sudah disebut ciri khasnya itu biasanya di akhirnya jadi ada re-experiencing, mengalami kembali, kemudian ada perasaan terancam, threat, Their fight or flight response naik. ya, jadi terasa teror kan ya, jadi ada fight and flight itu responsnya. Oh ya, just to remember, never call siapapun yang punya trauma lebay, because they're definitely not. Karena kan, imagine if you're in that same position as them, dan ada yang manggilin kamu trauma, manggilin kamu lebay. Would you like that? After you've been into a really, really bad disaster, dan kamu nggak bisa lupa, and it'll ruin your mental health and give you unfortunate actions, dan banyak orang panggilin lebay. This is what I saw from my friends and some people I know. Karena itu banyak orang manggilin mereka lebay when mereka itu sebenarnya itu reaksi trauma, which is very valid dan normal. Nah, jadi memang ketika mereka mengalami, lalu kemudian situasi itu membuat takut dan membuat traumatik, dan sehingga akhirnya dia bisa mengalami kembali, kemudian dia merasa terancam, dan reaksi itu sama seperti pertama kali dia mengalami, dan itu bisa berulang-ulang. Lalu kemudian dia berusaha menghindari. Lalu kemudian juga ada yang disebut sebagai kompleks post traumatic stress disorder yang diakibatkan karena proses tumbuh kembang di masa kecil gitu ya dalam keluarga yang bisa menimbulkan trauma juga. Nah, itu juga bisa menimbulkan kondisi-kondisi yang tadinya nanti mengganggu konsep diri, kemudian mengganggu kualitas hubungan, sama juga mengganggu kemampuan untuk menampilkan reaksi emosi. Oke teman-teman, setelah kita udah tahu apa itu trauma, langsung aja kita menjalar ke pertanyaan kedua ya. Yes. Aku pengen tanya nih, sebenarnya trauma itu tuh bisa muncul di saat anak umur berapa sih? Kayak misal ada anak kecelakaan gitu masih kecil, apakah dia udah bisa merasakan trauma? Atau sebenarnya trauma tuh udah bisa dirasakan sejak dalam kandungan? Mungkin bisa dijelaskan langsung? Kalau berdasarkan penelitian demikian. Artinya trauma bisa dirasakan, dialami, dan memiliki dampak ya pada masih umur 2-3 tahun. Individu-individu yang sejak dari dalam kandungan sampai dia usia dewasa. Jadi kalau seringkali dikatakan traumanya mungkin karena anaknya belum ingat atau misalnya belum sadar gitu. Kenyataannya berdasarkan penelitian itu bisa ditemukan masalah-masalah psikologis pada
individu-individu tertentu ternyata mengalami trauma sejak dari dalam kandungan gitu. Apakah itu ada benturan, apakah itu ada kondisi yang tidak nyaman buat ibu, tekanan selama mengandung dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dianggap sebagai bagian dari trauma. Tapi aku pernah belajar juga ya nih, Mam. Kebetulan nih aku sendiri teman-teman yang pengen nanya. Aku belajar di biopsikologi kalau misalnya kita tuh nggak bisa mengingat memori kita di bawah 3 tahun. Kenapa? Karena hipokampus kita itu belum jadi dengan sempurna. Which is kita jadi nggak terlalu bisa ingat apa yang kita lakukan di bawah umur 3 tahun. Emang kamu ingat di bawah 3 tahun kamu ngapain? Lalu bagaimana seseorang bisa merasakan trauma di bawah umur 3 tahun ketika dia aja nggak bisa mengingat kejadian tersebut? Permasalahannya, trauma itu kan tidak selamanya harus berbentuk ingatan. Trauma itu adalah sesuatu yang membuat seseorang menjadi terganggu. Ada suatu pengalaman yang begitu membekas, yang begitu menyakitkan, ya, yang tersimpan di dalam memori. Nah, kemudian memori ini sendiri kan, sebagaimana kita ketahui, ini psikologi ingatan nih, ya kan, belajarnya. Ada yang sadar, Ada yang sadar, ada yang nggak sadar. bawah sadar dan tidak sadar. Oh iya sih. Benar. Jadi ketika masuk di dalam kondisi masih berusia di bawah 3 tahun ya memang belum teringat. Jadi tentu saja seringkali tidak semuanya juga trauma itu bisa berupa sebuah ingatan yang jelas gitu ya. Seringkali trauma pun bisa jadi ada bayangan yang samar-samar yang seringkali disebut vivid memory gitu. Bener nggak ngomongnya vivid memory? Iya. Konsultan bahasa Inggris saya. It's vivid. Vivid katanya. Berarti intinya kita nggak harus ingat kejadian dengan jelas, tapi itu memang membekas gitu ya, Mam ya? Because kadang-kadang kan trauma, it's sometimes kamu nggak tahu and then mendadak you go to someone yang kayak therapist datang gitu and then bilangin yeah you have trauma and then you just realize I have trauma. Ya, dan jadi Kadang-kadang bisa suka gitu. seringkali justru ditemukan kita ada masalah, lalu kemudian ketika digali Because- ternyata terkait dengan trauma di masa Because lalu. action Betul. speaks louder than words. Aku pengen tanya lagi deh, terus kalau misalnya kita udah menyadari gitu, kita ada trauma, kayaknya ada masalah pada masa kecil kita yang belum di-solve nih. Itu cara nge-solve-nya gimana ya? Kalau orang bilang cuman berdamailah dengan keadaan. It's not that easy guys, apalagi kalau traumanya tuh misal tentang perceraian orang tua, bencana alam, itu biasanya kayak gitu paling susah tuh, Mam. Kayak ada temen aku kayak gitu. Gak bisa cuman dengan ngomong berdamailah. Ada berbagai teknik So untuk first you can- menyelesaikan post traumatic. You can go to a trusted person in your life like your kalau misalnya bisa like your parents, your friends. But I don't recommend your friends karena bisa aja mereka juga punya trauma. You'll never know. Bisa aja mereka nggak kasih tahu. So I don't really recommend your friends unless you know mereka nggak trauma. Then again jangan juga sih. Jadi basically go to a trusted person yang bisa handle your trauma dumping gitu karena not Yang jelas tadi kata bisa itu kan tentu diterjemahkan sebagai orang yang punya kompetensi gitu kan. Nah, dalam hal ini siapa sih yang bisa punya kompetensi tentang penanganan trauma? therapist like terapis, psikolog saja tidak semua psikolog punya kompetensi untuk menyelesaikan Yeah, trauma. because every psycholog is different. Psikolog ada beda-beda jenisnya. Lalu kemudian tentu harus ada sertifikasi kompetensinya, harus punya pengalamannya. Terutama kalau kita ingin tahu teknik yang digunakan untuk penanganan trauma, misalnya mungkin EMDR atau CBT. TF atau trauma fokus gitu. Nah, ini ada beberapa teknik-teknik yang tadi mungkin ada forgiveness gitu ya. Jadi tergantung, sekali lagi harus ada pengetahuan dan pengalaman serta sertifikasi kompetensi bahwa memang yang bersangkutan punya kemampuan untuk melakukan terapi terkait penanganan trauma ini. Tapi yang jelas ketika trauma itu pertama kali terjadi, penanganannya juga mungkin harus hati-hati gitu. Kita kan tadi bicara trauma masa kecil yang sudah lama. Tapi kalau misalnya ternyata terjadi baru, itu juga harus ada penanganan yang hati-hati sekali supaya jangan sampai muncul trauma sekunder. Benar. Aku tapi pengen tahu, tadi kalau misalnya kita menyadari, bagaimana kalau misalnya kita nggak sadar, kita tuh punya trauma pada masa kecil yang akhirnya memberi dampak pada kesehatan mental kita sekarang gitu. Jadi istilahnya orang tuh suka ngomong gini guys, ya lo
emotionally unstable, tapi kita nggak sadar kalau kita tuh emotionally unstable karena trauma pada masa kecil kita itu nggak disembuhkan. Nah, sebenarnya dampaknya apa sih, Mam, kalau trauma pada masa kecil nggak disembuhkan? Ya, yang paling penting tadi sebenarnya Alekwa juga sudah menyebutkan ya, dia ngobrol sama teman-temannya atau orang-orang yang dia kenal tadi ya, ternyata mereka punya trauma itu gitu ya, mungkin mulai dari kejadian yang tidak menyenangkan baik itu di keluarga maupun itu di sekolah gitu. Nah, itu berbekas. Nah, yang jelas ketika mereka berbekas itu muncul reaksi-reaksi tadi, apakah mereka jadi emosi, apakah mereka dalam berinteraksi dengan orang lain menjadi lebih sensitif, jadi lebih gampang marah, gampang sedih gitu kan. Nah, yang jelas pasti akan mengganggu kehidupan. Nah, disadari atau tidak disadari gitu, yang paling sering terjadi memang orang kalau datang bilang aku nggak punya masalah gitu. Tapi yang lihat kan orang lain. Yang lihat kan merasa orang lain gitu. Apa dia memang punya masalah? Kalau misalnya tadi bahasanya ketus atau misalnya mungkin kalau menjawab juga reaksinya berlebihan, defensif misalnya gitu ya. Itu kan jadi ketahuan gitu. Nah, ini yang pada dasarnya kalau misalnya kita memang tidak menyadari, tapi kan kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, dan kita tentu harus mendengarkan kalau memang ternyata kita punya orang yang menyebutkan kata-kata aja kamu, because bisa aja kata-kata yang nggak terlalu, that is not a big problem to you, belum tentu a small problem buat yang punya trauma. Karena bisa aja, you know, some people have trigger words kan. Ya, jadi memang ada kata-kata tertentu yang membuat orang lain menjadi lebih sensitif misalnya. Tapi sebagai orang yang memang akhirnya kemudian menyadari bahwa dia punya trauma, ya tentu yang paling penting harus dilakukan adalah segera memperoleh bantuan. Ya, carilah orang-orang yang punya kompetensi itu, selesaikan kondisi atau trauma masa kecilnya supaya masih bisa merasakan kehidupan di masa depan yang lebih baik. Karena jangan sampai trauma masih kecil itu terbawa ya, istilahnya carried away gitu ke masa kini, bahkan sampai ke masa depan. Ya, dan itu nanti bisa merusak tatanan kehidupan, apalagi kalau misalnya ternyata merusak pekerjaan, hubungan, interaksi, dan juga kondisi diri gitu. Oke, aku udah paham banget nih. Aku yakin Alekwa pun yang awalnya juga cuma tahu tentang apa itu trauma, sekarang juga semakin paham gitu, kayak kenapa bisa sampai menjalar ke dewasa dan lain sebagainya. Nah, aku yakin teman-teman juga udah merasa pertanyaan kalian udah pada dijawab ya. Tadi pertanyaan kalian udah aku selipkan di antara talk show tadi bersama narasumber kita dan juga Alekwa Perucha. Jadi, T-Talks kali ini cuma sampai di sini aja. Jangan lupa untuk nonton T-Talks selanjutnya bersama A2G dan juga Cassandra Associates. Aku pamit undur diri, Mama Anda sama Alekwa juga pamit. T-Talks Titanium Generation, only for you. Bye bye. Let's have a tea. Let's have a tea. Let's have a tea.